Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tutor dan teman-teman sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat menanggapi dalam forum diskusi bahasa Indonesia ini dengan tema virus COVID-19 dan cara pencegahannya. Dan tidak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. COVID-19 adalah penyakit infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau sering disebut SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut coronavirus. Kasus pertama terjadinya penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember tahun 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan saja. Virus COVID-19 ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi, yaitu melalui batuk dan bersin. Dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Gejala awal infeksi COVID-19 ini mempunyai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah gejala itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, serta sesak nafas. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek, hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, serta hilangnya kemampuan mencium atau anosmia. Gejala COVID-19 ini muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien COVID-19 juga ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, maka diperlukan rapid test atau PCR. Pada beberapa penderita COVID-19 dapat tidak menimbul gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan RT-PCR namun tidak mengalami gejala disebut sebagai kasus konfirmasi asimptomatik. Penderita ini tetap bisa menularkan COVID-19 ke orang lain. Pada bulan Juli 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengganti istilah operasional lama pada COVID-19 seperti ODP, PDP, dan OTG menjadi istilah baru yakni suspek, probable, dan konfirmasi. Bagian organ tubuh kita yang dapat terinfeksi juga terkena dampak dari virus corona antara lain yaitu paru-paru, jantung dan pembuluh darah, otak, mata, hidung, liver, ginjal, saluran pencernaan, serta kulit. Dari awal penyakit ini muncul, COVID-19 diketahui langsung menyerang organ paru-paru. Hal ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang berhasil menyerang virus. Lalu secara tidak sengaja sistem kekebalan tubuh juga dapat menyerang organ paru-paru. Virus corona juga dapat menyerang organ jantung dan sel pembuluh darah. Bahkan, virus corona ini dapat bersembunyi di dalam sel pembuluh darah. Akibatnya, fungsi sel pembuluh darah yang diserang virus corona ini dapat terganggu. Sampai saat ini belum ditemukan penelitian pasti yang menyatakan bahwa
virus corona dapat merusak sistem saraf otak. Namun, beberapa pasien ditemukan mengidap gejala delirium. Gejala delirium sendiri merupakan gangguan kesadaran kognitif atau kemampuan berpikir, perhatian, dan persepsi akibat penyakit tersebut. Dr. Sepriani Timurtini Limbong mengatakan bahwa SARS-CoV-2 bisa menyebabkan respon peradangan di otak sehingga mengganggu sistem saraf. Tidak hanya organ di dalam tubuh, beberapa pasien COVID-19 dilaporkan mengalami peradangan di lapisan mata dan kelopak mata. Kendati begitu, dampak virus corona terhadap mata masih butuh diteliti lebih lanjut. COVID-19 juga dapat menyerang saraf penciuman seseorang. Hal ini yang membuat banyak pasien COVID-19 mengalami gangguan dalam penciuman bau atau disebut sebagai anosmia. Lebih dari 50% pasien COVID-19 ditemukan mengalami peningkatan konsentrasi enzim liver. Banyak faktor yang menyebabkan peningkatan enzim liver atau HT ini. Beberapa ahli menduga peningkatan enzim ini disebabkan oleh penggunaan obat COVID-19 yang berdampak kepada sel liver. Menanggapi hal ini, Dr. Sepriani mengatakan bahwa pada dasarnya obat-obatan apapun yang bukan hanya obat COVID-19 memang dimetabolisme atau diolah oleh hati. Jadi memang ada dampaknya ke hati. Tetapi kalau sampai dibilang merusak, itu tidak juga. Tergantung jenis obat, dosis, dan pemberiannya. Beberapa penelitian mengatakan bahwa COVID-19 dapat langsung menyerang sel ginjal. Tidak hanya itu, ada infeksi berat di seluruh tubuh diyakini menyebabkan pasokan nutrisi dan cairan ke ginjal berkurang sehingga menyebabkan kondisi fatal. Sebanyak 20% pasien COVID-19 dilaporkan memiliki gejala diare. Hal ini juga didukung dari teori yang mengatakan virus corona dapat menginfeksi saluran pencernaan. Dampak COVID-19 yang menyerang kulit masih dalam tahap penelitian. Namun, beberapa pasien COVID-19 ditemukan mengalami gejala ruam merah, bentol, dan gatal pada kulit. Dari 9 dampak COVID-19 di atas, organ tubuh mana yang paling berdampak? Dr. Muhammad Iqbal Ramadan menjelaskan yang paling berdampak adalah organ atau saluran pernapasan yaitu paru-paru. Karena virus corona akan berada di saluran pernapasan khususnya di paru-paru. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan juga menjelaskan alasan kenapa paru-paru yang paling terdampak. Menurut Dr. Muhammad Iqbal Ramadan, seseorang yang terkena COVID-19 akan mengalami penumpukan lendir atau dahak yang menyumbat saluran pernapasan. Jika sudah tersumbat, maka kita tidak bisa bernapas. Kemudian saturasi oksigen akan menurun sehingga akan berdampak ke mana-mana, baik ke otak maupun ke organ lain. COVID-19 ini dapat menyebabkan komplikasi yang parah apabila pasien memiliki penyakit komorbid atau penyerta. Penyakit komorbid yang dimaksud itu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Cara untuk mengantisipasi virus ini dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan menjaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit. Mengenakan masker di ruang publik terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik dan buka jendela jika berada di dalam ruangan. Mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air yang mengalir atau cairan pembersih tangan yang berbahan alkohol. Mengikuti kegiatan vaksinasi, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda menggunakan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penilaian kesehatan dapat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda dan mencegah penyebaran virus serta infeksi lainnya. Masker yang dipasang dengan benar dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya ke orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri kita dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Selain itu, kita dapat mengkonsumsi vitamin C, vitamin B, dan vitamin D. Berjemur setiap hari selama
15-20 menit di pagi hari, dan juga aktivitas fisik seperti olahraga yang meningkatkan sistem imunitas tubuh. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan mengenai virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.